Om Swastiastu. Baik, perkenalkan nama saya Madia Dewa Junata dengan NIM 211515109. Nah, jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi untuk mencari minimum spanning tree dan juga algoritma Dijkstra. Nah, pada tugas ini, aturan pengerjaan soal itu ditentukan berdasarkan NIM. NIM ini akan dimuat dengan 6 plus 1 jika NIM diketahui 79, ditanya nilai X. Penyelesaiannya, X sama dengan NIM mod 61. Itu kita masukkan NIM kita yaitu 79 mod 6, mendapatkan 1, dan kita tambahkan 1. Sehingga X sama dengan 2. Nah, jadi saya mendapatkan materi sub 2 pada soal pertama. Karena NIM saya ganjil, maka saya mendapatkan algoritma skala. Nah, algoritma skala pada soal di bawah ini, nilai N lebih besar sama dengan 6, atau N lebih kecil sama dengan 10, dan 8, dan M lebih besar atau sama dengan 8, atau M lebih kecil sama dengan 12. Nah, berikan graf dengan N simbol dan M sisi, berserta bobot sisi, dan gunakan algoritma Kruskal untuk mengetahui sisi mana yang termasuk dalam MST atau minimum spanning tree. Nah, langkah-langkah dalam mencari minimum spanning tree yaitu semua sisi pada graf diurutkan berdasarkan bobotnya terlebih dahulu. Pengurutan dilakukan dari sisi dengan bobot terkecil hingga bobot terbesar, mulai dari himpunan dengan sisi kosong untuk minimum spanning tree. Sisi yang memiliki bobot terkecil dan tidak membentuk sirkuit ditambahkan ke dalam T. Dan kita periksa setiap sisi secara berurutan mulai dari yang memiliki bobot terkecil. Langkah ketiga yaitu kita mengulangi langkah yang kedua sehingga menemukan pohon rentang minimum terbentuk. Yaitu ketika sisi di dalam pohon rentang memiliki jumlah N-1, di mana N adalah jumlah simbol pada graf. Minimum spanning tree selesai dan sisi-sisi yang tidak termasuk di dalamnya adalah hasil akhirnya. Nah, penyelesaian dengan menggunakan algoritma Kruskal. Nah, pada soal yang ditentukan tadi, maka saya menggunakan 6 simbol, ada A, B, C, D, E, F, dan memiliki 10 sisi. Nah, yang dimana saya akan menentukan di mana nol utama yang akan digunakan. Nah, pada graf ini, saya menggunakan A sebagai nol. Nah, di mana dari A ini, kita akan melihat simpul dan sisi mana yang memiliki bobot yang paling kecil. Nah, semisal dari A ke B, yaitu memiliki bobot sebanyak 2, sedangkan A ke C, yaitu memiliki bobot 1, sedangkan A ke F, yaitu 4. Maka di sini kita pilih yaitu A ke C. Nah, dari sini kita akan melihat dulu sisi mana yang memiliki bobot terkecil, yaitu ada E dan F. Maka kita hubungkan terlebih dahulu E dan F. Nah, dari sini kita akan melihat karena pointer atau nol kita buat dari A, maka kita tentukan lagi dari A, yaitu A ke B memiliki bobot sebanyak 2. Kita hubungkan simpul A ke simpul B. Nah, kemudian dari sini kita lihat terlebih dahulu yang bagian mana memiliki bobot yang paling terkecil. Nah, kita hubungkan misalnya dari B, B kecil itu 5, dan ini tidak boleh
sedangkan B ke 3, B ke D itu memiliki bobot sebanyak 3, sedangkan B ke E yaitu 4. Nah, dari C, kita lihat C memiliki sisi ke D itu bobotnya sebanyak 2. Maka ini bisa kita hubungkan. Oh maaf, tadi ada kebalik. Seharusnya kita dulukan C dulu, baru A ke B. Nah, sisa satu yang belum terhubung, yaitu satu simpul saja, yaitu dari D ke simpul E yang memiliki bobot sebanyak 2. Nah, dari semua hasil ini, maka kita dapatkan hasil minimum spanning tree-nya, yaitu seperti berikut. 0 itu kita tandai sebagai A, dan kita hubungkan ke AC. Kemudian dari AC, kita cari bobot yang terendah dulu, yaitu EF, kemudian ke CD, baru ke AB, dan yang terakhir yaitu D ke E. Nah, kemudian soal yang nomor 2, yaitu algoritma Dijkstra dari graf pada minimum spanning tree yang sudah kita dapatkan tadi. Nah, kita disuruh untuk memilih 2 simpul pada graf yang akan kita aplikasikan pada algoritma Dijkstra untuk menemukan jarak terpendek antara kedua simpul tersebut. Nah, dari minimum spanning tree yang sudah kita tentukan ini, yaitu kita mendapatkan hasil 2 ditambah 1, ditambah 2, ditambah 2, ditambah 1. Sehingga jumlah bobotnya ini sebanyak 8. Sehingga dengan menggunakan algoritma Dijkstra ini, bisa menemukan atau menentukan jarak yang lebih dekat ketimbang sebelumnya. Nah, langkah-langkah dalam penyelesaian algoritma Dijkstra itu kita tentukan titik mana yang merupakan simpul awal, lalu kita pilih jarak dari simpul pertama ke simpul berikutnya secara berturut-turut. Algoritma Dijkstra akan melakukan pengembangan pencarian tahap demi tahap dari titik ke titik hingga ke titik berikutnya. Kemudian kita akan beri setiap titik bobot ke titik lain. Kemudian tetapkan nilai 0 untuk simpul awal dan nilai tak terhingga untuk simpul lainnya. Dan kita akan melakukan konfigurasi semua node yang tidak berpergian dan start node awal ke start node. Nah, dari simpul awal, pertimbangkan simpul tetangga yang tidak dilalui dan hitung jarak dari titik awalnya. Nah, setelah merekam atau kita melewati setiap jarak ke node, tandai node yang dicentang sebagai node yang dilewati. Node yang dilewati tidak pernah diperiksa lagi. Dan kita akan tetapkan node dengan jarak terkecil ke node output berikutnya. Dan kita ulangi ke langkah sebelumnya. Nah, sesuai dengan graf yang tadi kita buat, maka kita akan dapat kita akan memilih 2 simpul, di mana simpul yang saya pilih itu adalah simpul E dan juga simpul A. Dari simpul E ke simpul A. Nah, dari beberapa percobaan ini, kita bisa tentukan, misalnya dari simpul E ke A itu, kita akan melihat jalur yang akan dilewati oleh simpul E. Misalnya, kita akan bandingkan dia dari simpul E ke D itu
memiliki bobot sebanyak 2, sedangkan E ke F itu memiliki bobot 1. Maka kita akan ambil jalur yang lebih kecil, yaitu E ke F. Kemudian eh, dari F kita bisa langsung ke A, yaitu yang memiliki bobot sebanyak 4. Sedangkan F ke C itu memiliki bobot ketiga. Jadi kita akan memilih bobot yang lebih kecil ketimbang yang besar. Nah, dari sini, dari C ini, kita akan bandingkan lagi dia ke B memiliki 5, sedangkan C ke A itu bobotnya hanya 1. Maka kita pilih uh, bobot yang lebih kecil. Sehingga hasil dari algoritma Dijkstra yang paling terdekat itu adalah 1, 3, dan 1. Sehingga hasilnya adalah 5. Nah, sedangkan algoritma juga bisa melalui dari E ke D, kemudian ke B, kemudian A. Namun nilainya lebih besar, yaitu 7. Sedangkan dari E ke D, kemudian ke C, dan ke A, itu juga memiliki nilai yang sama, yaitu 5. Kemudian, tapi algoritma Dijkstra akan melihat poin mana atau sisi mana yang memiliki bobot yang lebih kecil. Maka dia akan memilih E, F, C, A. Sedangkan dengan percobaan yang lainnya, seperti dari E ke B, yaitu memiliki bobot sebanyak 4, dan B ke A itu memiliki bobot sebanyak 2. Maka hasilnya adalah 6. Lebih jauh ketimbang antara E, D, C, A, dan E, F, C, A. Dan yang terakhir, yaitu percobaan yang terakhir, yaitu dari E, kemudian ke B, kemudian ke C, kemudian ke A, itu memiliki jarak yang lumayan jauh, yaitu E, B, C, A, yaitu 4, C tambah 5, tambah 1, yaitu 10. Maka algoritma Dijkstra akan memilih yang paling terendah, yaitu E, F, C, A. 1, 3, dan 1, 5. Mungkin sekian saja presentasi dari yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata dan materi yang kurang berkenan, saya mohon maaf.